teman suami datang nginap. Jahe sama bawang putih. Bagus. Oke ya teman-teman, tak makan sek ya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di channel Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya Monica, hidup di Jerman. Dan jika Anda belum subscribe ya, di-subscribe ya. Hari ini saya bangunnya tidak begitu pagi ya. Sejam yang lalu saya bangun sekitar sudah mau jam 8 ya, karena kemarin saya tidur terlalu malam. Terus hari ini ya saya mau berbagi dengan teman-teman, karena ya 2 hari yang lalu saya ke ini gudang di bawah tanah. Itu saya baru kelihatan kalau saya ada mampan kayu ya, yaitu tray ya bahasa Inggrisnya. Itu bagus untuk kalau saya mau bikin video masak-masak ya. Jadi saya bisa sajikan pakai mampan itu. Jadi saya punya ide ya, saya mau berbagi. Kalau saya lagi masak-masak kan saya selalu tunjukin ke teman-teman apa yang saya masak, terus saya makan gitu loh. Jadi saya mau bikin set meal ya, khususnya buat makan siang. Mungkin kadang-kadang bisa juga untuk makan malam atau untuk makan pagi ya, tapi saya belum tahu karena terbentur waktunya ya, suami pulang. Jadi hari ini saya mau berbagi set meal saya ya, apa yang saya makan untuk nanti siang. Jadi tadi saya baru basuhan, sudah sikat gigi ya, karena kan kalau belum sikat gigi, belum cuci muka, saya nggak berani lihat kamera. Nanti kalau teman-teman lihat kan saya malu ya, matanya masih ngantuk gitu loh. Terus kan kalau belum sikat gigi kan bau jigong ya. Bau jigong, ntar teman-teman kecium lagi. Enggak lah, guyonan. Jadi ya teman-teman, ini nanti saya saya belum tahu sih mau masak apa, tapi ada kerangka besar ya. Saya ada terong ya di kulkas. Nah, 3 hari yang lalu kan kita ke supermarket, terus saya ada terong, ada tomat ya banyak, terus ada jamur segar. Nah, habis itu saya ada kol, ada sawi putih, terus ada selada ya, terus ada wortel, ada tahu ya. Tempe sih udah nggak keburu ya, karena kalau mau masak tempe itu 1 hari sebelumnya tuh, kemarin malam sebelum tidur tuh harus dikeluarin dari pembekuan. Jadi hari ini saya mau masak terong pedas ya. Dan untuk supnya itu kan 2 hari yang lalu kan saya ada bikin video bikin bakut teh ya, masih ada sisanya. Jadi saya nanti supnya dipanasin saja. Nanti tinggal 1 lauk lagi ya, nanti saya pikir. Saya masih ada lauk sih yang bisa masaknya cepat, di kulkas masih ada sih. Tapi sekarang saya mau siapin makan pagi dulu ya. Nanti kita baru ke ruang tamu ngobrol-ngobrol ya. Ini ya kalau bahasa Jerman namanya Rührkuchen. Jadi di tengahnya ada diselipin jam cherry ya. Ini masih ada cherry-nya, bisa kegigit dagingnya. Berliner.
Jerman ya, yang namanya roti itu banyak sekali, ada lebih dari 3.000 macam dan dengan nama yang beda-beda. Kalau di Jerman ya, seperti roti Berliner ini ya, di beda region, beda daerah, namanya beda. Jadi ya teman-teman, sebelum masak ini saya terlebih dahulu saya masak nasi dulu, karena nasi kan perlu butuh waktu ya. Hari ini saya masak beras basmati ya. Kalau saya baca sih beras basmati katanya lebih sehat dari beras jasmine ya. Saya ada beberapa macam beras. Nah, ada beras yang orang lokal juga, yang orang Jerman suka makan. Terus ada basmati rice, ada beras sushi, terus ada jasmine juga, terus ada beras biasa yang putih. Untuk air bilasan beras ya, saya biasa ya, yang bilasan kedua dan ketiga itu saya tampung buat cuci-cuci sayur atau siram tanaman. Kadang malah saya bikin, kalau saya masaknya banyak ya berasnya, saya tampung ya buat cuci muka. Jadi biasa saya kalau cuci beras ya, saya nggak cuci di ininya, di pancinya loh. Saya supaya nggak kegores ya. Ini ya kepercayaan kita orang Tionghoa ya, atau orang Tiongkok lah, dari yang sudah turun-temurun, nggak boleh buang beras. Jadi saya nggak buang sebiji beras pun. Bagaimana dengan kepercayaan suku Anda, teman-teman? Boleh sharing di komen ya, saya pengen tahu juga. Kadang kalau saya ada pandan, saya taruh satu pandannya biar wangi. Ini ya minggu yang lalu kan, Sabtu yang lalu itu teman suami datang nginap. Jadi hari Minggu ya, setelah tamunya udah pulang, itu suami cuci semua bantal-bantal, selimutnya sama sarung-sarungnya sama sandalnya juga dicuci. Kita ada sandal khusus sih buat buat tamu ya, yang bisa dicuci, bisa masuk ke mesin cuci. Jadi bantal-bantal kita ini juga bisa dicuci semua. Ini nanti saya mau lipat. Biasanya kalau kita berlibur di Eropa, kita kan suka parno, jadi kita takut nggak dikasih sandal, jadi kita bawa sandal dari rumah. Tapi kalau dikasih, kita tinggalkan sandal kita yang lama itu, jadi kita tukaran. Cucian kita itu lebih banyak di handuk-handuk ya. Terus sama pakaian dalam, kaos kaki paling banyak itu, karena tiap hari kan kita ganti kaos kaki 2 kali lah minimal. Terus kan handuk kalau habis mandi itu kita ganti langsung. Tapi kadang saya bisa pakai 2 kali sih. Karena saya bilang sama suami jangan tiap hari cuci handuk. Biar ini ya, biar kita melindungi alam ya, karena kan juga hemat air dan hemat listrik. Karena kalau kita cuci-cuci terus kan pakai deterjen. Nah, deterjen itu kan nggak bagus untuk lingkungan. Nah, tapi ya suami beli deterjen yang tidak terlalu keras, karena salah satu faktornya juga karena saya alergi ya, jadi nggak terlalu banyak sodanya. Nah, jadi ada deterjen khusus untuk alergi, juga untuk tidak terlalu berbahaya untuk alam ya, untuk lingkungan. Bayangkan teman-teman, kalau nggak ada mesin cuci itu piye? Kayak kita cuma 2 orang aja ya,
itu cuciannya begitu banyak loh. Kalau nggak ada mesin cuci, bongkok lah aku. Tapi orang-orang dulu itu hebat ya, nggak ada mesin cuci. Mereka malah lebih kuat dari orang-orang modern sekarang. Mungkin orang-orang modern sekarang itu ya sudah terlalu dimanja ya. Jadi sedikit-sedikit pakai mesin ya. Jadi mesin cuci piring, terus mesin bersih-bersih, mesin ngepel-ngepel, apalagi ya. Jangan-jangan nanti masak-masak juga pakai mesin. Jadi kita ibu rumah tangga jadi pengangguran dong. Terus piye? Tapi sepertinya ya, kemajuan teknologi modern itu sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah tidak bisa balik lagi ke titik permulaannya. Nah, mungkin suatu hari ya, itu di rumah setiap orang tuh pasti punya robot satu gitu loh. Robotnya itu kerjain pekerjaan yang sangat krusial ya. Seperti di Jerman aja tuh sudah dipikirin loh mau pakai robot. Kalau ada orang tua di rumah yang nggak bisa kerja apa-apa, cuman karena masih pakai kursi roda ya, itu sepertinya mau disediain robot perawat. Sekarang aja di rumah sakit ya, di teater operasi, itu sudah dipakai robot untuk operasi pasien. Menurut penelitiannya, malah lebih akurat dari orang. Malah lebih aman katanya. Karena menurut para ahli ya, orang itu kan bisa capek, punya emosi, bisa marah. Jadi lebih bagus robot kalau untuk kerja-kerja yang sangat monoton ya, yang harus diulangin berulang-ulang kali dari pagi sampai malam. Itu ceritanya. Ya, segala sesuatu itu ada baik dan ada jeleknya lah. Kalau menurut aku sih, kombinasi itu lebih bagus. Maksudku, kalau pekerjaan itu memerlukan tenaga yang sangat besar di luar kemampuan dari tenaga fisik manusia, barulah pakai robot. Robot atau mesin juga perlu istirahat. Jadi semuanya harus balance. Sayurnya setelah aku bilas bersih ya, aku rendam sebentar di air beras. Ini aku sudah selesai bersih-bersih dan beres-beres. Jadi aku juga perlu menata diri ya. Jadi setiap hari itu, walaupun kita di rumah saja ya, sendirian gak ada orang, tapi kita juga harus bersih, rapi, jadi kelihatan lebih enak. Itu untuk diri kita sendiri ya. Jadi satu hari itu ya kita paling minimal tuh harus bercermin 1-2 kali. Cermin itu bukan hanya untuk mencermin fisik kita ya. Cermin itu merupakan simbol dari refleksi diri. Jadi yang penting kita rapi, bersih ya. Itu sudah cukup. Tidak perlu harus mewah ya, harus memakai barang apa, barang merek apa, atau makeup merek apa dan sebagainya. Yang penting sehat, alamiah ya. Yang penting inner beauty ya sebagai manusia. Itu lebih penting daripada appearance ya. Artinya hati kita cantik, jauh lebih berguna daripada cantik di luar ya, cantik fisik. Kalau dapat cantik fisik ya itu memang bonus ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, yang penting di dalam diri kita itu cantik. Ini setelah direndam harus dibilas lagi sekali ya. Teman-teman, aku ini ya kadang parno tahu kalau cuci-cuci sayur yang non-organik. Aku khawatir ya mengandung pestisida yang tidak tercuci,
di permukaan sayur ya. Tapi harusnya ini ya, terong ini kan dari Belanda ya. Harusnya nggak terlalu banyak pestisida yang disemprot karena Belanda sama Jerman kan dekat. Dulu itu ya saya takut kalau di Singapura itu ya sayur-sayurnya kan banyak kan dari impor ya. Apalagi impornya itu jauh-jauh semua. Supaya terongnya nggak hitam ya, kita taruh garam sedikit, terus rendam di air. Karena dia mengalami oksidasi ya. Ini aku mau pakai bawang merah sedikit sama bawang putih ya. Jahe sedikit. Ini aku mau masak sambal tauco terong pakai cabai ya. Terus saya tauconya itu saya pakai tauconya orang Korea yang namanya tunjang. Tunjang itu sama dengan bahasa Mandarin toujiang ya. Toujiang itu tauco bahasa Hokkien. Jadi sebenarnya ada banyak makanan ya yang nama Indonesianya itu ada kaitannya dengan ini ya, nama Chinese, nama ini loh yang biasa kita sebut di kalangan orang Tionghoa Indonesia ya, kita sebut tauco. Sebenarnya tahu juga ya, tahu itu tofu namanya, tofu bahasa Mandarin. Kalau bahasa Hokkien tahu, sama sebenarnya. Jadi sebenarnya ya sejarah orang Tionghoa di Indonesia itu sudah lama sekali ya, sudah cukup lama ya, sejak zaman Belanda ya, sudah ratusan tahun ya. Jadi tidak heran ya, ada sebagian kata-kata bahasa Indonesia itu ada kaitannya dengan bahasa Chinese ya, atau bahasa Hokkien, bahasa dialek. Seperti tempe ya, itu sebenarnya topping ya, namanya itu juga ada kaitannya ya. Ini saya takut lupa ya, saya mau pakai cabai. Nanti aku mau bikin telur dadar jamur segar. Sekitar setengah sendok makan lah, atau 1 sendok teh penuh ya. Saya cuma pakai telur 1 untuk aku sendiri kan, cukup biar ada proteinnya. Untuk telur ya, bumbunya nggak macam-macam, cuma kecap asin sedikit, garam sedikit, terus merica. Dah. Ini jamurnya dimasukkan. Jadi pertama-tama kita masak telur dulu pakai pan ya. Jadi nanti pannya bisa untuk langsung masak tauco. Jadi nggak usah dicuci lagi. Jadi sekarang aku mau mulai goreng telur dadar ya. Ini pan kesayangan saya. Untuk 1 orang pas. Kadang saya pakai camper van ya, pergi camping ya, saya juga bawa ini. Karena bagus, bisa langsung goreng, langsung bisa masak sup. Nah,
Terus ada tutupnya juga ya. Nah, saya ada tutupnya ini. Ini ada tutupnya. Jadi kalau mau masak sup atau apa bisa. Minyak nggak banyak-banyak ya. Saya cuma pakai setengah sendok makan. Udah panas ya. Ditutup sebentar supaya cepat. Nggak boleh dibalik, udah kering. Telurnya sudah jadi, wangi sekali telurnya. Ini saya panasin sisa ikan salmon panggang kemarin ya. Siap-siap untuk batuk. Pedas kan? Cukup setengah sendok makan sampai 1 sendok makan ya. Ini saya gongseng ini ya, jahe sama bawang putih, bawang merah, pesto, tomat, semua cabai sudah boleh masuk ya. Gula sedikit ya, setengah sendok teh. Garam sedikit. Nah, terongnya udah boleh masuk ya. Kalau direndam pakai air garam dia jadi nggak hitam gitu loh. Kalau sudah tercium aroma tauconya itu wangi, kita boleh tambahkan air sedikit dengan membilas sendok yang ada tauconya ya. Jangan banyak-banyak karena terong itu sudah mengandung air. Udah itu ditutup ya. Mana tutupannya? Ditutup sekitar 5 menit lah, biarin digodok. Matiin api, udah mateng. Sambil siapin nasinya ya. Nasinya udah mateng ya. Bagus. Beras basmatinya. Terongnya pedas ini. Sup. Karena kan saya udah ada telur dadar ya, jadi saya nggak makan telur lagi. Kemarin sudah makan. Jadi saya cuma ambil tahu sama jamurnya. Oke ya teman-teman, tak makan sek ya.
paling enak terong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya hari ini ya. Terima kasih telah menemani saya satu hari bersih-bersih, masak-masak, dan makan-makan. Semoga teman-teman menyukai vlog saya hari ini ya. Jika Anda menyukainya, jangan lupa diberi like, jempol ke atas, dibagikan, dan jangan lupa juga di komentar ya. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dong. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Pantau terus ya. Bye-bye.